Baik saudara sekalian, jadi kalau begitu bicara tentang pilkada berarti saya bicara dalam posisi sebagai pembina Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, ya, dan tentu juga tidak lepas dari posisi saya dulu sebagai sekretaris, ya, tim kerja strategis Prabowo Gibran. Ya, jadi kalau bicara tentang tim kerja strategis Prabowo Gibran berarti arahnya pada koalisi ya Indonesia Maju KIM. Kemudian kalau saya bicara sebagai ketua Dewan Pembina atau Penasihat Bapilu Partai Golkar berarti saya bicara tentang bagaimana itu Golkar sendiri. Nah, saudara sekalian, yang pertama saya ingin mencoba mengcombine dua-duanya tentang pembentukan koalisi Indonesia Maju yang sekarang ini ide dasarnya adalah bahwa koalisi Indonesia Maju ini adalah diprosesikan menjadi sebuah koalisi yang permanen. Kalau kita bicara tentang koalisi permanen, dan di situ ada 3 kata kunci yang mengikat. Yang pertama adalah berkelanjutan, yang kedua Indonesia Maju, dan yang ketiga adalah Indonesia Emas. Nah, kalau kita hitung, kalau kita mengacu pada 3 kata kunci ini berarti sudah dapat kita proyeksikan bahwa koalisi Indonesia Maju ini sebagai sebuah koalisi permanen, proyeksinya sudah berpikir bagaimana kepemimpinan periode-periode selanjutnya. Bukan hanya berpikir bagaimana sukses kepemimpinan Prabowo Gibran, tetapi kita juga sudah berpikir kesuksesan kepemimpinan Prabowo Gibran pada periode 2024-2029 dilihat sebagai sebuah eskalator menuju periode selanjutnya. Ya, jadi eskalator bukan sekedar tangga. Kalau eskalator itu, kalau ini berhasil, berarti perjuangan pada periode 2029-2034 tidak begitu susah. Karena itu sangat ini menentukan. Dan selanjutnya begitu sampai Indonesia Emas, dengan visi bahwa pada tahun 2045 atau ya Indonesia Emas, pada saat itu diproyeksikan Indonesia menjadi ya 4 atau 5 negara terkuat ekonominya di dunia, dan ini memang banyak yang sudah memproyeksikan juga seperti itu, dan itu visi ke depan yang akan diperjuangkan. Nah, tetapi saudara sekalian, menuju atau upaya untuk mewujudkan visi itu menghadapi banyak tantangan. Ya, banyak tantangan secara politis, tantangan secara sosiologis, dan juga termasuk tantangan terkait dengan sistem pemerintahan kita, sistem ketatanegaraan kita, dan sistem kepartaian kita. Kalau kita bicara tentang sistem kepemerintahan yang kita kenal hari ini setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 4 tahap, ada mengatakan 4 kali, tapi 4 tahap itu di situ memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dianut di Indonesia, coba dimatikan aja. Ya, jadi saya ingin ulangi, sistem presidensial yang dianut di Indonesia dengan multipartai itu menyebabkan kekuasaan terbagi. Coba, kekuasaan terbagi secara horizontal. Coba bayangkan sekarang ini, dan ini yang ramai didiskusikan dan termasuk teman-teman saudara-saudara sekalian. Terbagi secara horizontal, itu bagi-bagi berapa partai pendukung. Ya, sekarang ini ada yang masuk parlemen, ada yang tidak. Ya, semua harus kebagian. Belum lagi partai-partai yang juga akan masuk. Dan juga tentu nanti ada dari kelompok-kelompok profesional berbagai. Nah, ini semua terbagi. Nah, meskipun ya sistem presidensial ini adalah presiden memiliki hak prerogatif, tetapi akibat daripada multipartai maka ini terbagi. Tidak bisa tidak.
Gerindra dapat berapa, Golkar bagaimana, kemudian PAN bagaimana, kemudian Demokrat bagaimana, kemudian lain-lain ini semua terbagi. Nah, akibat daripada terbagi ini bayangkan saja kalau tidak solid kan jadi persoalan. Kalau PC-nya tidak sama misalkan juga persoalan. PC di breakdown dalam program itu pasti beda-beda. Kalau beda-beda kan tidak garis lurus. Nah, secara vertikal apalagi ke bawah. Presidennya Gerindra, gubernurnya 38, ini pasti terbagi. Boleh jadi nanti misalkan ini PDIP berapa, Golkar berapa, PKB berapa, ya tinggal Gerindra misalkan berapa, dan lain-lain sebagainya berapa, ini terbagi ke bawah. 38 itu nanti terbagi. Nah, juga kalau kita ingin ke bawah lagi, misalkan kabupaten kota. Kabupaten itu ada 416. Ditambah lagi misalkan wali kota itu ada 98. Berarti berapa? 500 lebih. 514. Nah, kalau ini misalkan dibagi ini ke bawah, ini berapa nih? Jadi di sini sudah beda, di sini sudah beda, di sini sudah beda. Bayangkan saja kalau itu yang terjadi, maka hampir pasti efektivitas kepemimpinan nasional ini terganggu, tidak efektif. Dan kalau ini tidak efektif, pasti juga mengganggu proses pelaksanaan visi misi yang di breakdown dalam bentuk program-program oleh Prabowo Gibran. Nah, ini kan jadi persoalan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, dengan dasar pemikiran ini maka Koalisi Indonesia Maju syaratnya adalah bagaimana supaya ini tidak terbagi. Syaratnya adalah semua pilkada harus dimenangkan. Koalisi itu, Koalisi Indonesia Maju harus solid, bertekad, memiliki komitmen yang sama untuk memenangkan pilkada-pilkada yang ada. Provinsi, kabupaten, kota. Nah, untuk memenangkan ini saudara-saudara sekalian kan perlu solid. Ya, perlu solid, perlu utuh, perlu kebersamaan. Dan untuk menjamin kebersamaan ini maka distribusi posisi kader-kader ini harus dilakukan secara berkeadilan. Kenapa harus secara berkeadilan? Karena di sini secara subjektif ada dua kepentingan. Kepentingan pertama untuk kepentingan KIM, Koalisi Indonesia Maju secara bersama-sama bagaimana dari pusat sampai ke bawah ini solid semua menjadi koalisi garis lurus. Kemudian kepentingan yang kedua, kalau itu tidak bisa dicapai kan ada kepentingan-kepentingan subjektif partai. Nah, ini kan jadi ini kan ini. Nah, oleh karena itu maka salah satu cara untuk sampai pada limit waktu pendaftaran, maka KIM harus melakukan komunikasi politik secara rutin, efektif, fungsional, dan produktif untuk membicarakan bagaimana distribusi ya calon-calon, ya kader-kader partai yang dilakukan secara berkeadilan. Artinya apa? Ya, kita betul-betul melihat potensi yang bisa menang dan yang bisa tidak. Nah, kan ini nah inilah yang terjadi hari ini kan, ada di mana-mana. Ini partai ini punya kader, partai ini punya kader, partai ini juga punya kader. Nah, sekarang bagaimana supaya ini dibicarakan secara berkeadilan? Ya, jadi dan kalau tidak dilakukan secara berkeadilan maka awal terjadinya disharmoni. Dan disharmoni menjadi prasyarat terjadinya konflik-konflik kepentingan ke depan dan itu bisa mengganggu lebih besar. Nah, itu. Nah, terkait dengan kasus DKI Jakarta misalkan, ya memang sampai pada hari ini seperti juga yang saya sampaikan ke depannya dan saya konfirmasi juga dengan Ketua Umum bahwa finalisasi penentuan ya itu janjinya kan pada bulan Juli segera setelah hasil survei dilakukan. Karena Partai Golkar tetap melakukan hasil survei dan survei yang dilakukan bukan hanya secara general tetapi itu secara detail, bahkan sampai misalkan
kalau di sini ada DKI itu ada 6, ya ada 6 termasuk Pulau Seribu kan ya. Jadi ini itu akan kita lihat betul untuk melakukan pemetaan. Ya, sambil ada juga kan survei-survei yang sudah dilakukan di mana di situ ditempatkan ya saudara Anies Baswedan pada posisi nomor 1. Kemudian kalau 2 head to head berarti kan RK. Kemudian kalau masuk Ahok di sini saling dinamis, sangat dinamis dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, maka sambil konsolidasi internal koalisi Indonesia Maju untuk membicarakan bagaimana distribusi kader-kader partai yang ada di seluruh ya provinsi dan kabupaten kota yang dilakukan secara berkeadilan, di sisi lain masing-masing partai juga yang punya kepentingan subjektif untuk melakukan dengan caranya sendiri, terutama survei-survei yang ada. Nah, kalau Golkar konsisten pada survei. Nah, pada bulan Juli mungkin pada minggu kedua, ya kan Juli kan nanti pendaftaran mulai kan finalisasi Agustus kan ya. Nah, tanggal 27 kalau tidak salah ya. Ini kan masih, nah ini perlu waktu sehingga konsolidasi karena kepentingan kita itu kita ingin menang. Kenapa kita ingin menang? Karena ada jaminan efektivitas pelaksanaan kepemimpinan Prabowo Gibran untuk mewujudkan ya visi misinya untuk kepentingan rakyat. Ya, saya kira itu saudara sekalian penjelasan secara umum dari saya ya, bahwa Partai Golkar sampai pada hari ini ya masih melakukan satu sisi koordinasi dan konsolidasi dengan partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju karena kita ingin tetap solid, memiliki komitmen yang sama, langkah-langkah yang sama, strategi yang sama untuk memenangkan pilkada provinsi dan kabupaten kota, tapi di sisi lain juga kita melihat realitas yang ada, dan untuk menjembatani ini semua, maka pendekatan akademik yang dilakukan adalah kita harus melakukan survei, dan survei itu baru selesai pada bulan Juli yang akan datang, sehingga Juli yang akan datang, Partai Golkar sudah menentukan sikapnya apakah RK ya tetap di Jawa Barat atau di sini. Kenapa? Karena Partai Golkar, ya, Ketua Umum telah mengambil kebijakan memang RK ditugaskan di 2 tempat. Jadi RK itu mendapat 2 surat tugas. Pertama adalah tugas tetap di Jawa Barat, kemudian yang kedua juga diberi tugas kepada RK untuk melakukan ya sosialisasi dan penguatan ya elektabilitas di DKI Jakarta. Nah, ini kan artinya memang ada pintu masuknya. Dan oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada partai-partai koalisi yang lain, sebutlah misalkan Gerindra, ada PAN dan ada yang lain sudah memberikan dukungan. Ya, jadi nah dukungan-dukungan yang ada itu kita ucapkan terima kasih, dan dukungan itu diberikan setelah ada penugasan, bukan sebelumnya. Ya, kalau misalkan sebelum ada penugasan dan ada dukungan itu boleh curiga, tetapi karena dukungan diberikan setelah ada penugasan, maka tidak ada arti lain kecuali bagaimana mengatur strategi untuk memenangkan pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Oke, saya kira itu. Ada yang tanya? Terutama tadi Bapak kan bilang mau harus menang nih. Iya. Pembagian tugasnya seperti apa di setiap provinsi yang 38 provinsi? Jadi gini, jadi kan di dalam rapat-rapat yang dilakukan itu kan masing-masing partai kan menyampaikan ya potensi kader yang bisa muncul di setiap daerah. Kan gitu. Misalkan di DKI Jakarta tadi inventarisir seperti siapa-siapa. Nah, beririsan antara Jawa Barat dengan DKI Jakarta, dan memang secara individual dari sisi kemampuan RK ini ya luar biasa dan punya pengalaman. Ya, dan saya katakan pengetahuan tentang metropolis ini kan luar biasa, dan prestasi yang ada juga luar biasa. Ya, sehingga wajar saja kalau banyak yang mendukung itu. Tetapi tentu dulu kan ada beberapa nama tuh yang muncul, coba misalkan siapa kalau tidak salah itu Pak Budi Jiwandono, kemudian tapi kan di dalam perkembangan lebih lanjut kan Hidang sendiri dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang tinggal sekarang muncul adalah RK, dan karena itu mungkin atas dasar pertimbangan itulah maka RK ini yang menjadi fokus. Ya, nah tentu juga nanti ada alternatif lain, ini pasti akan dibicarakan.
Nah, di Jawa Barat kalau seandainya RK ke sini bagaimana formatnya di sana? Bagaimana di Jawa Tengah misalkan? Kalau Jawa Timur kan tidak ada masalah lagi. Misalkan dengan Hovifah dengan Emil Dardak itu kan sudah ada masalah, dan di situ Koalisi Indonesia Maju tidak pernah bicara dari partai mana. Apalagi Hovifah misalkan kan, kalau Emil ya Demokrat, tetapi Hovifah ini kan semua. Jadi itu kenapa? Karena ada kepentingan yang lebih besar yang kita ingin kedepankan, yaitu bagaimana Kim ini solid dan memiliki komitmen yang sama, mengajukan kader-kader calon di setiap daerah secara berkeadilan dan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan ya secara profesional yang berkualitas dan diyakini bisa maju. Persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk itu ya memungkinkan. Kalau dalam bahasa marketing yang diajukan itu memang sellable, memiliki nilai jual. Kalau memiliki nilai jual berarti cara dan strategi menjualnya tinggal kita poles-poles. Nah itu kan, itu jadi persoalan. Nah itu. Nah tentu di DKI Jakarta kalkulasinya banyak. Ya misalkan sekarang ini kan Saudara Anies dengan Sohibul Iman kan baru PKS. Lalu kemudian ada komentar kemarin itu bahwa ini belum cukup, perlu dukungan lain. Dari PKB belum, masih jangan buru-buru. Dari PDIP juga masih berbagai alternatif pikiran. Sementara Nasdem misalkan juga belum menyampaikan pernyataan yang lebih seperti dengan PKS. Artinya dinamika-dinamika yang ada ini masih tetap berjalan seperti yang kita saksikan bersama. Dan di dalam dunia politik praktis, sekali lagi, dalam dunia politik praktis itu kadang-kadang terjadi peristiwa-peristiwa politik yang sama sekali tidak terduga sebelumnya. Kenapa? Karena fakta-fakta tidak ada yang menjelaskan. Kan itu kan masalahnya di kita kan tiba-tiba muncul di tikungan ngambil lagi di tikung. Nah ini kan jadi persoalan. Belum lagi misalkan ini mohon maaf nih. Karena kalau kita melihat DKI Jakarta, seperti yang saya sampaikan di beberapa media juga ketika saya jadi narasumber, suatu kekeliruan besar kalau kita melihat DKI Jakarta ini berdiri sendiri terpisah dari masalah nasional. Kemudian masalah desain politik misalkan secara nasional, bagaimana kaitannya dengan pembentukan kabinet ke depan. Juga belum juga bicara tentang bagaimana proyeksi tahun 2029-2034. Ini kan semua sudah berstrategi. Ya sebagai sebuah partai politik yang punya visi, pasti sudah punya strategi seperti itu. Dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi dan survivalitas sebagai partai politik di Republik ini. Apalagi ke depan ini persaingan semakin tajam, bahkan cenderung semakin radikal. Ya, meskipun misalkan ada putusan MK diproyeksikan tidak ada lagi parliamentary threshold ya, tetapi kan ini kan belum. Ini kan masih dinamika terjadi seperti itu. Ya, saya kira itu. Ada lagi? Ya. Komentar pertama kan tadi disebutkan bahwa Partai Golkar sedang melakukan survei, betul. Ya kan? Dalam DKI Jakarta ini nama-nama siapa saja yang sudah masuk dalam survei tersebut? Kira-kira 3 besar lah maksudnya. Jadi tanggapan dari Pak Yunus terhadap pernyataan Bang Doli yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil itu lebih besar surveinya ketimbang di Jakarta, tapi di Jawa Barat lebih besar. Betul. Yang ketiga bahwa apakah Bang Yunus juga menganggap bahwa yang maju pilkada DKI ini ke depan akan diproyeksikan menjadi calon presiden pada 2029 ke depan? Jadi gini. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa Ridwan Kamil sudah berproses dan memimpin Jawa Barat. Ada banyak legacy yang ditinggalkan, ada banyak prestasi yang dibuat. Tentu ini bicara. Ya bahkan kalau kita lihat misalkan hasil survei terakhir kan mendekati 50% dibanding dengan yang lain. Ya, sementara di DKI Jakarta kan juga memang belum juga ada. Ya, Saudara Anies juga kan juga belum melewati 50, masih di bawah itu. Sehingga fluktuasinya juga masih sangat dinamis. Nah, kemudian yang kedua bahwa memang elektabilitas itu adalah sebuah proses ya ilmiah untuk memotret pada saat itu. Karena itu biasanya lembaga survei politik selalu mengatakan begini,
bahwa ini adalah memotret situasi hari ini, dan apabila tidak terjadi turbulensi politik maka ini yang menang. Tetapi kalau terjadi turbulensi politik maka pasti akan merubah peta calon-calon itu. Nah, calon-calon memang yang ada yang muncul ya itu juga kan, yang ada di DKI Jakarta. Ya Anies, ya RK, Ahok, kemudian dari PDIP ada beberapa nama yang diusulkan tetapi tidak muncul di dalam. Ya muncul tetapi 0, sekian, beberapa yang tokoh yang dimunculkan itu yang disampaikan, yang paling banyak memunculkan tokoh kan dari teman-teman kita dari PDIP. Ada menteri sosialnya, ada mantan panglima, kemudian ada lagi siapa, dan ini kan banyak itu ya. Tapi kalau dari Golkar memang dari awal itu hanya ada 3 itu. Pertama RK, kemudian juga muncul Erwin setelah menang di dapil berapa itu di Jakarta Barat, dan ini kemudian juga saudara Jaki sebagai ketua ya DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Nah, tetapi kompetitifnya itu tidak begitu kuat. Ya memang yang lebih kuat adalah RK kalau kita melihat ke sana. Nah, kemudian yang ketiga saudara sekalian, perlu kita lihat variabel-variabel penting yang mempengaruhi kemenangan itu di dalam proses itu kan banyak. Kan kalau di DKI Jakarta kan kemarin ini kan dikatakan karena ada persoalan-persoalan dulu itu ada polarisasi terjadi antara Islam dan ini dan lain-lain sebagainya, lalu kemudian coba kita lihat aja nanti pemetaannya ke depan. Nah, sekarang ini kalau pasangannya Anies dengan Sohibul Imam itu kan satu tune. Ya, tune-nya kan sama ya Cak Hussein ya. Ini berarti kan sama. Nah, yang lain-lain ini gimana? Yang lain bagaimana? Di dalam aspirasi umat sendiri ini kan beda-beda juga. Pengelompokan. Ya, ini kan semua mesti kita baca dan mesti kita petakan sehingga terlalu cepat mengeneralisir. Saya ingin katakan terlalu cepat mengeneralisir, apalagi di belakang itu ada rekayasa politik. Ya, ini justru menimbulkan masalah-masalah baru ke depan, termasuk kekecewaan. Contoh misalkan ketika kita menghadapi Pilpres kemarin, di beberapa daerah ini turun banyak orang, lalu kemudian diklaimlah di situ bahwa kita akan menang di sini 60-70%. Diklaim seperti itu. Di Jawa Timur yang paling banyak mengklaim kemarin 60-70%. Tetapi begitu pemilu sebenarnya ternyata paslon nomor 2 menang. Ya, lebih 50%, yang lain hanya dapat berapa. Lalu kemudian secara serta-merta membuat satu alibi bahwa terjadi kecurangan. Nah, ini tidak boleh terjadi, gitu loh. Jadi kita ini kan, nah sekarang kalau begitu yang jujur yang mana, yang tidak jujur yang mana? Yang jujur adalah yang bicara fakta sesuai dengan hasil pemilu yang benar. Jadi kalau ada klaim-klaim baru dibuat sedemikian rupa bahwa dia sudah menang lalu kemudian tidak menang, begitu tidak menang untuk memelihara kepercayaan dari masyarakat, carilah alibi untuk menyalahkan orang. Dan ini adalah suatu proses pendidikan politik yang sangat tidak baik. Ayo. Sudah. Ada lagi? Ini perempuan dong, masa lo lagi lo. Hanya dari gambaran ini kan sudah mendekati pendaftaran untuk pilkada. Memang begini ya, jadi gini, tidak bisa kita lihat secara garis lurus dengan linear tentang pileg dan pilkada. Kalau pileg itu kan milih orang-orang yang calon di situ dan partai karena ada juga suara. Tetapi kalau pilkada itu adalah kontestasi ketokohan. Jadi tokoh di situ bicara. Jadi tidak bisa katakanlah di DKI Jakarta ini PKS dapat 18 kursi. Baru PDIP dapat 15, baru ada 14, baru ada 10 beberapa, baru misalkan ada dapat 1-2 partai di situ. Itu kan yang ada kejadian. Itu tidak bisa kita. Ini bisa jadi dasar, tetapi tidak bisa menjadi pedoman dalam arti bahwa sudah harus begitu. Ya, nah oleh karena itu survei-survei yang dilakukan Partai Golkar adalah memang yang paling penting kita itu sekilas tentang tokoh calon. Tetapi yang paling dibuat oleh Golkar adalah pemetaan pemilih di bawah. Ini saya buka aja nih, apa boleh buat? Lo nanya sih, soalnya. Nah, pemetaan pemilih di bawah. Pemilih-pemilih yang memang permanen, yang tidak bisa berubah seberapa jauh. Dan pemilih-pemilih yang masih bisa berubah,
Nah, hasil yang pernah dilakukan pemetaan itu pemilih yang kemungkinan besarnya masih berubah itu masih lebih banyak daripada yang permanen, yang tidak berubah. Nah, kalau misalkan kayak gitu berarti di situ pertaruhannya nanti. Nah, ini juga kita lakukan ketika itu pada pilpres yang lalu. Ya, kebetulan saya tangani dengan saudara Barka di Jalan Subang 20. Kerjaan kita kalau malam itu membaca data-data daerah ini yang masih kemungkinan berubah. Karena itu komunikasi politik kita harus kencang di sana. Daerah ini tidak bisa lagi lupakan. Nah, ini persis begitu kita caranya di sini ya. Jadi kita lebih mementingkan pada pemetaan pemilih dengan garis besar tadi yang memang ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa berubah. Ada daerah yang lebih banyak ini masih sangat dinamis perubahan-perubahannya. Dan di situ nanti kira-kira kalau ini masih bisa berubah, cara pendekatannya bagaimana? Komunikasi politiknya seperti apa? Dan bagaimana? Apakah modal-modal yang dimiliki oleh kandidat yang diusung oleh Kim ini itu sinkron dengan yang dikehendaki oleh pemilih-pemilih yang masih memungkinkan untuk berubah itu. Sampai analisisnya seperti itu. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Nah, tentang masalah kemungkinan-kemungkinan itu ya kan sudah kita sampaikan dan ada beberapa nama dan lain-lain sebagainya. Tentu nanti mau tidak mau harus dikombain. Ya, tidak satu cun misalkan. Ya kan ini kan kita bicara strategi. Kalau kita bicara tentang strategi pemenangan, berarti kita bicara tentang efektif atau tidak efektif. Kalau misalkan pasangannya satu tun sama, ya ini tidak bisa juga. Berarti kan yang lain gimana? Tetapi kalau kita ingin lebih efektif pendekatannya, itu harus dengan latar belakang dan kemampuan-kemampuan beda dan proyeksi juga beda. Itu yang kita sudah baru sampai tahap itu untuk sampai pada orang ada inventarisasi sehingga nanti persoalan elektabilitas ya dengan suatu pemikiran bahwa pilihan dalam dunia politik praktis itu sangat cair, ya sangat cair, kemungkinan berubah-ubah, maka itu tetap kita perhatikan, tetapi tidak menjadi dasar utama. Ada faktor-faktor lain yang harus kita pertimbangkan, terutama terkait dengan pemetaan pemilih yang kemungkinannya masih bisa berubah. Itu. Saya bilang begini, pertama kan di dalam media juga saya sudah sampaikan bahwa ya memang ada beberapa nama, ya dan sebenarnya kalau kita bicara tentang Kim, lebih khusus lagi dengan Prabowo, ya hubungan antara Prabowo dengan PKS itu tahun 2014 karena kebetulan saya ketua koalisinya itu kita sangat dekat. Jadi tidak pernah ada masalah kita dengan PKS. Sehingga kalau kita melakukan komunikasi politik ya tidak ada masalah, meskipun pada waktu itu kalau kita lakukan komunikasi politik, tiba-tiba muncul satu respon negatif. Wah ini, Kim ini nggak benar nih, ini ingin menjegal Anies nih. Saya katakan tidak ada sama sekali. Yang ada dalam dunia politik praktis itu adalah adu strategi. Kalau kita berkomunikasi dengan PKS, ya itu adalah strategi, silahkan berkomunikasi juga. Kan gitu, dan faktanya sekarang kan, PKS telah menentukan pasangannya dengan Anies sebagai calon gubernur dan calon wagubnya adalah saudara Sohibul Iman. Jadi kita hadapi aja yang ya kata Gus Dur ya gitu aja kok repot gitu loh almarhum ya. Karena kan masih terlupakan, perlu cek recheck sehingga sampai pada suatu tingkat keyakinan kita ingin menang. Dan untuk meyakinkan itu banyak variabel penting yang mempengaruhi. Dan karena itu kita harus cek terus-menerus. Termasuk pemetaan pemilih itu. Meskipun tampak menghiraukan hasil survei yang memang selama ini kalau masih elektabilitasnya masih kalah. Tetapi kan variabel lain kita lihat, kita cek. Misalkan pemilihnya kan November kan, pilkadanya November, berapa bulan misalkan ini, dan kemungkinan terjadi perubahan-perubahan seperti apa.
Kan itu akan kita lihat semua. Coba contoh aja Pilpres kemarin. Ya bagaimana mempet kadang-kadang Pak Ganjar di atas, ada inilah Anies, lalu kemudian Prabowo, tetapi dalam dinamika yang terjadi ternyata langkah-langkah yang kita lakukan, apalagi ketika itu banyak dibahas tentang Jokowi, dan ternyata efek ya positif pembahasan Jokowi ini sangat positif kepada kenaikan perolehan suara daripada Prabowo Gibran. Ini kan bisa saja seperti itu gitu terjadi. Nah ini kan perlu ilmu semua dan perlu dalam dunia politik itu perlu kearifan. Jadi ya kata PKB kan sekarang jangan terburu-buru menentukan. Nah ini kita dengerinlah apa namanya nasihat PKB itu. Simpelnya wait and see. Jadi PKB kan begitu, setelah PKS mengambil sikap, lalu PKB membuat pernyataan jangan terburu-buru. Kita masih punya waktu. Nah, tentu mereka punya strategi, kita tidak mau campur, tapi Golkar juga punya strategi, masih melakukan pengecekan ke bawah melalui survei, dan kita prioritaskan ada pada pemetaan pemilih. Ini perempuan dulu. Ini kan orang Golkar ini. Nah. Tadi berbicara soal komunikasi politik dari koalisi Kim sendiri masih komunikasi untuk menjadi solid ya Pak. Tapi kalau kita berbicara soal pilkada, ini kan ada daerah lain selain DKI Jakarta. Ini bagaimana komunikasi dengan partai lain Pak? Apakah hanya maunya sama Kim aja atau bisa nih komunikasi sama partai selain di luar Kim? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebagai sebuah strategi kemenangan semua kita lakukan komunikasi. Tetapi tentu terlebih dahulu kita bagaimana ini bisa solid. Semua kita lakukan komunikasi karena prinsip dasar sesuai dengan arahan Pak Prabowo adalah bahwa negara ini kita harus kelola bersama dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Di dalam asas kekeluargaan gotong royong itu ada nilai-nilai kekitaan, kebersamaan. Ini kan semua, nah kita aja sama dengan di DKI Jakarta. Kan PKS belum masuk koalisi, tetapi misalkan dilakukan komunikasi dan lain-lain sebagainya. Kalau misalkan Nasdem sebelumnya sudah memang ada komunikasi, lalu kemudian PKB juga sudah ada, lain-lain itu kita bahkan PDIP sekalipun kita lakukan komunikasi. Tetapi tentu di dalam apapun yang kita lakukan dalam rangka memperkuat bagaimana koalisi Indonesia Maju ini bisa solid dan memenangkan pertarungan itu. Untuk apa? Untuk menjamin kesuksesan kepemimpinan Prabowo Gibran pada periode ini. Karena kalau tidak, ya sukses tidak menang, maka kekuasaan terbagi berapa itu, dan ini pasti secara visi, ya misi yang di breakdown dalam program-program ini pasti ada benturan-benturan dan itu mengganggu pelaksanaan program. Mungkin ada nggak sih arahan ke daerah-daerah untuk Golkar ini koalisinya mungkin diutamakan ke partai di koalisi Kim gitu Pak? Jadi itu komunikasi itu sudah jalan semua, ya sudah jalan. Tentu kata ketua umum ada kearifan lokal juga nanti kita perhatikan secara sungguh-sungguh. Itu tidak bisa. Jadi Pak Erlangga selaku ketua umum memang di dalam kebijakannya satu sisi ada soliditas di Kim, tapi di sisi lain ada kearifan lokal, ada ciri karakter daerah-daerah yang tentu kita juga harus perhatikan secara sungguh-sungguh. Itu kebijakan kita. Nah, bagaimana mengimplementasikan di bawah? Maka siapapun yang diajak koalisi dan prioritas pada Kim harus diyakini bisa menang. Ya, sudah. Lo sudah titip tadi di situ, gua liatin lo. Berarti kalau penegasannya, apakah dengan untuk mendukung kemenangan ini salah satu kadernya harus Kim, atau bisa Kim ini mendukung kader lain sebenarnya Pak? Iya. Dan biasanya kalau begitu kan ada komitmen-komitmen politik yang harus terbangun. Ya, jadi komitmen-komitmen politik itu tidak harus dalam satu kelembagaan, tetapi ada komitmen-komitmen apa misalkan di situ. Ya, bahwa bagaimana pada komitmen mengatakan bahwa apapun yang terjadi, program-program yang ada di sini semuanya mengacu kepada program pusat dengan secara sungguh-sungguh memperhatikan kearifan lokal. Sebab bayangkan begini ya, jadi kan kalau beda begini, biasanya kan rusaknya itu 2 tahun menjelang pemilu lagi misalkan, itu sudah mulai tuh perintahnya bagaimana dari pemerintah pusat
perintahnya dari ketua umum partai yang bersangkutan yang berbeda dengan koalisi Indonesia Maju. Nah, di sini mulai. Nah, itu harus dibangun sebuah komitmen bahwa yang kita ingin selamatkan adalah kepemimpinan ini, sukses pembangunan untuk kepentingan rakyat, bukan semata-mata hanya untuk kepentingan partai yang ada. Berarti visi-misinya harus linear dengan visi-misi Prabowo Gibran itu sendiri. Itu yang saya katakan, tuntutan sistem presidensial begitu. Ya, tetapi kan faktanya multipartai kita. Yang kalau misalnya idealnya sistem presidensial itu kan partai sederhana. Iya kan? Ya misalkan sistem presidensial ini kan lahir di mana? Lahir kan di Amerika. Parlementer itu kan lahir di Inggris. Nah di sana kan hanya Demokrat, Republik misalkan. Meskipun di belakangnya itu juga ada partai-partai, tapi kan yang muncul ini. Jadi begitu misalkan menang dari Demokrat, kadernya maka Demokrat ini. Tetapi kan kita tidak. Kan gitu. Dan juga beda karena di sana itu negara-negara apa namanya kan bukan sistem kita kan di Amerika kan beberapa negara itu kan kita di sini kan apa? Federal. Ya federal kan di sana juga. Tapi kita ini kan ya otonomi daerah. Tetapi kan malah lebih berkuasa. Nah ini kan susah ya. Jadi saya kira itu ya. Mengenai pemberitaan yang menyatakan bahwa akan ada pertemuan antara Anies Baswedan dengan Pak Prabowo, Ah. apakah ini ada kemungkinan juga? Aduh, saya nggak ngerti itu ya. Jadi itu dia ada ranah sendiri. Saya belum apa. Saya nggak tidak dalam kapasitas. Ya kalau pertemuan kan ini namanya kan silaturahmi kan adalah sebuah keniscayaan dalam dunia politik. Ya apalagi dunia kebangsaan, dunia keumatan. Tidak ada masalah. Ya kan bertemu tidak berarti setuju. Berkomunikasi tidak berarti setuju. Bersama tidak berarti sama. Kan itu filosofi-filosofi. Jangan selana. Karena itu melihat sesuatu jangan secara fisik. Tapi lihat pada pikiran. Boleh jadi selalu bersama-sama tapi pikirannya beda. Jalan pikirannya beda. Mungkin juga tidak pernah ketemu tapi pikirannya sama. Gitu loh. Nah di Indonesia rusaknya karena pemetaan dilakukan secara fisik. Itulah sebabnya di Republik ini aneh-aneh. Anehnya kenapa? Ini perilaku individu dan perilaku institusi kadang-kadang berbeda. Kebijakan partainya A tetapi komentar kadernya adalah Z. Jauh sekali. Nah itu yang terjadi kan di DPR juga begitu. Ya. Oke, saudara. Nah ini. Ini kan putusan PKS ini kan cepat. Ya segera setelah saya narasumber di satu media dan di situ ada PKS ya kan kita saling guyon-guyonan di situ tapi ternyata segera setelah itu tidak terlalu lama langsung kan diputuskan. Ya PKS mencalonkan Sohibul Iman dan setelah di akhir rapat kerjanya itu kan langsung diumumkan bahwa ini pasangan jadi Anies cagupnya sementara Sohibul Iman wakilnya. Berarti dari awal memang sudah ada itu skenario itu untuk menggait dari kader PKS di Jakarta. Enggak, kita melakukan komunikasi politik semua. Ya ibaratkan orang mau cari apa ya di semua kan nanti kan apa. Ya sama aja lo dulu. Banyak sekali perempuan lo yang deketin tetapi yang kena cuma satu. Bang, ini terakhir nih Bang, soal masuk dengan Pak RK. Kalau dari Gerindra sebenarnya terlihat lebih menginginkan Pak RK nih Bang ya. Nah, karena Gerindra sendiri itu kan ingin mengusung kadernya Pak Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Enggak, jadi atau seperti apa sih, Bang? jadi itu jangan dilihat seperti itu yang saya katakan tadi. Jadi prosesnya begini. Partai Golkar jauh-jauh sebelumnya telah memberikan surat tugas kepada RK ya untuk menjejaki kemungkinan jadi calon kalau tidak di Jawa Barat di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta selain RK juga ada Jaki. Lalu kemudian muncul namanya Erwin. Oke. Nah, di dalam proses-proses ini ya setelah selesai acara terkait dengan hiruk pikuk tentang proyeksi kabinet, lalu kemudian bicara pilkada. Dan pada saat kita bicara pilkada,
ya Gerindra, PAN, ya berdasarkan fakta-fakta yang ada dan setelah mencoba membanding-bandingkan kader-kader yang ada yang akan diproyeksikan maju di DKI Jakarta, yang menurut mereka adalah RK, dan karena itu memberikan dukungan. Sehingga dukungan ini kita punya keyakinan adalah murni, tidak ada politiking di balik itu. Ya, kita meyakini itu. Ya, kenapa? Karena kalau seandainya ini terjadi RK di sini, tentu kita juga bicarakan format di Jawa Barat. Gitu loh. Tentu kita bicarakan, tetapi kan ini belum. Nah, itu kan. Jadi ini kan semua ada mekanisme dan ada prosedurnya. Jadi mesti urut-urutannya begini. Jadi kalau ada kecurigaan bahwa ini adalah ada politiking dari Gerindra, saya ingin mengatakan tidak ada. Karena saya tadi pagi saya masih berkomunikasi dengan beberapa kader dari Gerindra dan saya diskusikan masalah ini seperti apa. Jadi mereka juga berpikir bagaimana bisa menang. Nah, untuk sementara mereka lihat RK kemungkinannya lebih besar menang daripada yang lain. Makanya ketika disebut dari kadernya kan hilang begitu saja. Kan tidak didiskusikan. Karena tidak diskusikan berarti kan tidak menarik. Kalau didiskusikan itu menarik. Yang didiskusikan dari Kim itu adalah RK. Dan karena itu usulan daripada Gerindra tidak boleh secara serta-merta ditanggapi bahwa itu adalah akal-akalan, sama sekali tidak. Saya punya keyakinan itu dan saya tahu. Saya pernah jadi ketua koalisi di mereka. Jadi saya tahu semua mereka itu, sehingga ya ini memang mereka prosesnya. Sudah ada surat tugas baru didukung. Kecuali nggak ada surat tugas baru didukung, wah ini yang nggak benar. Ini sudah ada surat tugas dan berproses lama kok, 2-3 bulan. Ya, jadi saya kira itulah cara-cara orang untuk mengadu domba. Jadi saya punya keyakinan orang-orang yang berkomentar bahwa Gerindra dan PAN itu punya pertimbangan-pertimbangan lain di balik itu. Sekali lagi itu adalah pernyataan yang ingin mengadu domba antara Golkar dengan Gerindra, antara Golkar dengan PAN. Dan itu tidak mungkin terjadi.